Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tita Sabrina Oktavianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sosiologi sastra. Nah, sosiologi sastra merupakan perpaduan dari dua ilmu yang berbeda, yaitu sosiologi dan sastra. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk di dalam perubahan-perubahan sosial. Sedangkan sastra adalah karya yang merupakan gambaran kehidupan atau cerminan dari kehidupan nyata manusia dalam sehari-hari. Nah, adapun hubungan pengamatan sama antara sosiologi dan sastra yaitu masyarakat. Tidak berarti menjadi mudah menarik sebuah simpulkan tentang definisi sosiologi dan sastra secara integral atau sosiologi sastra. Nah, ada asumsi dasar kajian sosiologi sastra itu yang pertama, satu, karya sastra sebagai cerminan masyarakat. Karya sastra mencerminkan kondisi sosial, budaya, politik, dan ekonomi pada masa penciptanya. Nah, karya ini mencerminkan realitas sosial di sekitarnya. Ada contoh Laskar Pelangi oleh Andrea Hirata menggambarkan kehidupan masyarakat di Belitung dengan tantangan ekonomi dan pendidikan. Karya ini mencerminkan kondisi sosial dan budaya di Indonesia pada waktu penulisannya. Yang kedua ada pengaruh lingkungan sosial terhadap penulis. Nah, penulis dipengaruhi oleh kondisi politik, ekonomi, budaya, dan keamanan di sekitarnya yang mempengaruhi proses kreatif dan hasil karya sastra. Contohnya, Perempuan Berkalung Sorban oleh Abidah El Khalieki mencerminkan kondisi sosial dan perjuangan perempuan di Indonesia. Pengalaman penulis sebagai perempuan di masyarakat konservasi tercermin dalam tema-tema yang diangkat. Nah, kemudian ada lingkup kajian sosiologi sastra. Terdapat 3 pandangan teoritis, yakni yang pertama Welek dan Warren tahun 1989. Menurut Welek dan Warren, terdapat 3 sasaran pendekatan sosiologi sastra, yakni sosiologi pengarang yang membicarakan latar belakang satu sosial pengarang, dan ideologi sosial pengarang dan faktor-faktor jain tentang pengarang. Ada terus sosiologi karya sastra, yakni isi karya sastra, tujuan, dan hal-hal lain yang tersirat dalam sastra itu yang berkaitan dengan masalah sosial. Nah, sosiologi pembaca yang mengkaji masalah pembaca dan pengaruh sosial karya sastra bagi pembaca. Dan yang kedua ada menurut Lawrenson dan Swingwood tahun 1971. Menurut Lawrenson dan Swingwood, terdapat 3 perspektif sosiologi sastra, yakni pertama, penelitian yang memandang karya sastra sebagai dokumen sosial merupakan refleksi situasi pada masa sastra diciptakan. Dan yang kedua, penelitian yang mengungkapkan sastra sebagai cermin situasi sosial penulis. Dan yang ketiga, penelitian yang menangkap sastra sebagai manifestasi peristiwa sejarah dan keadaan sosial budaya. Dan yang ketiga, menurut Watt yang membahas hubungan timbal balik antara sastrawan, sastra, dan masyarakat. Pertama, konteks sosial pengarang. Kedua, sastra sebagai cermin masyarakat. Dan ketiga, fungsi sosial sastra yang akan terlibat dengan pertanyaan-pertanyaan sampai berapa jauh nilai sastra ini berkaitan dengan nilai sosial, dan sampai berapa jauh nilai sastra ini dipengaruhi nilai sosial. Nah, masuk di teknik kajian sosiologi sastra. Karena sosiologi sastra tidak hanya memfokuskan penelitian sebagai teks benda budaya yang otonom, sumber-sumber yang di luar teks sastra itu pun merupakan bahan penting. Pengetahuan mengenai sejarah, situasi sosial dan politik, perkembangan media, agama, struktur sosial, nilai-nilai, dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Nah, proses reproduksi sastra, riwayat hidup pengarang, dan lain-lain merupakan sumber yang sangat berharga. Data yang berkenaan dengan semua itu bisa
dilakukan dengan berbagai cara pula, tidak hanya dengan memeriksa sumber tertulis wawancara mendalam, kuesioner terbuka maupun tertutup, dan pengamatan adalah beberapa saja dari cara-cara yang bisa ditempuh. Seperti halnya kajian-kajian sastra lainnya, penerapan kajian sosiologi sastra pun perlu mempertimbangkan fokus permasalahan yang dibahas. Nah, sekarang kita masuk di kesimpulan. Teori kritis sosiologis menekankan bahwa karya sastra harus dipahami dalam konteks sosial, budaya, dan historis di mana karya tersebut diciptakan. Nah, karya sastra tidak hanya merupakan produksi artistik, tetapi juga merupakan cerminan dari kondisi sosial dan hubungan kekuasaan ada pada masa itu. Selain itu, sastra tidak hanya merefleksikan kondisi sosial, tetapi juga memiliki potensi untuk mempengaruhi pandangan sosial dan mendorong perubahan sosial. Teori kritik sosiologis mengakui bahwa karya sastra dapat berfungsi sebagai alat kritik sosial dan medium untuk merangsang perubahan dalam masyarakat. Teori kritik sastra sosiologis juga menawarkan kerangka kerja yang penting untuk memahami karya sastra sebagai produk dan cerminan dari kondisi sosialnya. Pendekatan ini memberikan wawasan tentang bagaimana sastra berfungsi dalam konteks sosial, memperlihatkan hubungan antara teks dan struktur sosial, serta menilai peran sastra dalam memperkuat atau menantang ideologi dan norma-norma sosial. Dengan demikian, teori ini memperluas pemahaman kita tentang sastra, tidak hanya sebagai karya seni, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang aktif dan mempengaruhi budaya sekitar. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.